Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini saya ingin mempresentasikan tentang kemasan pangan atau packaging ya. Jadi di sini kemasan pangan itu adalah kemasan yang membungkus dari bahan makanan ya, bahan makanan atau produk. Terus yang kedua, slide kedua, tujuan dari label pangan. Tujuannya adalah agar informasi yang mengenai pangan yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar dan tidak menyesatkan. Nah, terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab. Contohnya misalnya kemasan ditulis bahwa berat bersih atau neto itu 500 gram, berarti ya benar di kemasan itu tertulis 500 gram. Klasifikasi kemasan itu dibagi menjadi 5, yaitu kemasan berdasarkan frekuensi pemakaian ya, berarti frekuensi itu pemakaian itu sering atau tidaknya digunakan, itu disebut disable, semi disable, dan multi trip. Terus yang kedua, klasifikasi kemasan berdasarkan struktur sistem kemas atau kontak produk dengan kemasan. Ini dibagi menjadi 3, primer, sekunder, dan tersier. Nanti kita jelaskan di bawah apa primer, sekunder, dan tersier. Dan yang ketiga, klasifikasi kemasan berdasarkan sifat kekakuan bahan kemasan atau rigiditas. Rigid, semi rigid, fleksibel ya, kaku, semi kaku, dan tidak kaku, lentur. Yang keempat, klasifikasi kemasan berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan atau hermetis, tahan uap dan gas ya, kemasan tahan cahaya, kemasan tahan suhu tinggi. Terus yang kelima, klasifikasi kemasan berdasarkan penambahan indikator atau passive packaging atau active intelligent packaging. Yang keempat, klasifikasi kemas berdasarkan struktur sistem. Ini dibagi menjadi 3, kemasan primer, sekunder, dan tersier. Kemasan primer itu kemasan yang berhubungan langsung dengan produk, dan ini langsung mengemas pada yang tertempel pada produk. Nah, contohnya kantong plastik gula, kantong plastik untuk keripik, gelas plastik air minum, kantong plastik untuk mie instan, dan lain-lain. Kemasan sekunder adalah kemasan kedua yang berisi kemasan primer. Jadi kemasan primer itu diisikan kemasan sekunder. Nah, jadi ukurannya lebih besar. Biasanya karton ya, kerat, kayu, atau sirup botol, kerat plastik untuk minuman dan botol. Terus kemasan tersier adalah kemasan yang banyak diperuntukkan sebagai kemasan transport. Nah, ini sebenarnya kontainer dan kotak karton gelombang besar itu. Jadi kemasan sekunder itu dijadikan satu, itu dinamakan kemasan tersier. Nah, gunanya untuk memudahkan dalam pengiriman. Arti simbol pada kemasan. Jadi pada kemasan yang terbuat dari plastik biasanya ditemukan simbol-simbol atau logo daur ulang yang bentuknya segitiga dengan kode-kode tertentu. Ini dikeluarkan oleh The Society of Plastic Industry pada tahun 1998 di Amerika Serikat dan diadopsi oleh lembaga-lembaga pengembangan sistem kode atau ISO, International Organization for Standardization. Secara umum, tanda pengenal plastik tersebut itu berada di bawah bagian bawah letak, terus berbentuk segitiga. Di dalam segitiga tersebut terdapat angka serta nama jenis plastik di bawah segitiga. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini ada PS, PP, LOB, V, HOP, PT, Other. Nah, ini menimbulkan simbol daur ulang atau recycle, menunjukkan jenis bahan resin yang digunakan untuk membuat materi kemasan tersebut. Simbol ini dibentuk berdasarkan atas sistem internasional coding plastik dan lazim digambarkan sebagai angka ya, dilingkari dengan segitiga atau loop. Segitiga biasa
dikenal sebagai Mobius loop dengan akronim dari bahan yang digunakan tepat di bawah segitiga. Ini keterangannya adalah PT, PIT atau PT, polytenyl ethylene terephthalate ya. Ini pada biasanya terlalu daur ulang dengan PT ya. Ini jenis PT ini botol ya, biasanya berbentuk botol. Ini direkomendasikan digunakan hanya sekali, tidak boleh dipakai berulang-ulang atau 2 kali ya, jadi tidak boleh dipakai lagi. Terus HDPE, High Deposit Polyethylene. Nah, ini biasanya kemasan yang lebih tahan lama terhadap suhu tinggi. Nah, tapi ini kemasan juga, ini boleh digunakan hanya 1 kali. Terus kemasan PVC. Nah, ini PVC ini bisa ditemukan pada plastik pembungkus atau cliff wrap dan botol-botol. Reaksi yang terjadi PVC dengan makanan yang dikemas dengan plastik ini berpotensi menimbulkan bahaya hati dan berat badan. Bahan mengandung klorin akan mengeluarkan racun jika terbakar. PVC tidak boleh digunakan dalam menyiapkan makanan atau kemasan makanan. Nah, ini tidak boleh ya. LPDP atau Low Deposit Polyethylene. Nah, ini tertera angka 4 di tengahnya, serta LDP ini plastik tipe coklat. Ini coklat biasa dipakai untuk tempat makanan, plastik kemasan, botol yang lembek, pakaian, mebel dan lain-lain. Sifat jenis LDPE ini adalah kuat, tembus pandang, fleksibel dan peluang agak lemak pada suhu 60 derajat. Jadi barang berbahan LDPE ini sulit dihancurkan, tetapi baik untuk tempat makanan. Jadi ini bisa digunakan untuk tempat makanan. Terus PP polypropylen ini biasanya tertera angka di tengahnya 5 serta tulisannya PP. Nah, jadi polypropylen ini lebih kuat dan ringan dengan daya tembus uap yang rendah. Terus jenis PP ini adalah pilihan bahan plastik terbaik, terutama untuk tempat makanan, minuman seperti tempat menyimpan makanan, botol dan lain-lain. Kemasan pangan polystyrene atau PS ya. Nah, ini kemasan ini tertera daur ulang dengan angka 6 di tengahnya serta tulisan PS. Ini biasanya dipakai bahan tempat makanan styrofoam, tempat minum sekali pakai dan lain-lain. Nah, bahan ini harus dihindari karena selain berbahaya untuk kesehatan otak, mengganggu hormon estrogen pada wanita, juga akibat masalah reproduksi dan pertumbuhan dan sistem saraf. Juga bahan ini sulit didaur ulang. Bila didaur ulang pun bahan ini memerlukan proses yang lebih lama. Terus odor atau polikarbonat. Nah, ini tertera logo daur ulang dengan angka 7 di tengahnya serta tulisan odor. Untuk jenis plastik 7 odor ini ada 4 macam: sun, acrylonitrile, ABS, terus PC, nilon. Dapat ditemukan pada tempat makanan seperti botol minuman olahraga, suku cadang mobil, alat rumah tangga, komputer, alat-alat elektronik, dan plastik kemasan. Sun dan ABS memiliki resistensi yang tinggi terhadap reaksi kimia dan suhu. Kekuatan, kekakuan, dan tidak kekerasan telah ditingkatkan. Biasanya terdapat pada mangkok mixer pembungkus makanan.